Shalom, bersyukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya selalu baru dalam kehidupannya kita sebagai orang percaya. Kembali lagi dalam perenungan singkat Generasi Penggerak Amanat Agung dengan tema Mengasihi Lebih Sungguh. Mengasihi adalah salah satu perintah Tuhan kepada kita. Kita mengasihi karena kita lebih dulu dikasihi. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Kita mengasihi jangan setengah-setengah, apalagi pura-pura mengasihi, karena kita ini sudah lebih dulu dikasihi oleh Tuhan Allah. Orang yang mengasihi Tuhan pasti rela melayaninya. Demikian juga orang yang melayani Tuhan pasti mengasihi Dia. Kedua-duanya saling berkaitan dan saling mendukung. Jika kita mengasihi Tuhan tapi tidak melayaninya, kedengarannya kurang baik. Demikian juga kita melayani Tuhan tapi tidak mengasihi, sama dengan kita omong kosong. Tentunya dalam pelayanan kita tidak akan sungguh-sungguh kalau kita melayani tanpa kasih. Mengasihi dan melayani perlu kita terapkan dalam kehidupannya kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai hamba Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati adalah orang yang menataati firman Tuhan dan hidupnya kudus, hidup yang taat dan setia. Kita dapat melihat contoh adalah pribadi Yesus sendiri. Dia setia dan taat, bahkan sampai mati di kayu salib demi kita anak-anak manusia. Kita dapat baca dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati adalah orang yang hidupnya saling menolong, saling membantu, saling membangun, dan orang yang hidupnya dipenuhi damai sejahtera. Orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati adalah orang yang saling mengasihi, kasihnya sungguh-sungguh kepada orang lain. Dan dia menjadikan kasih adalah hukum yang pertama dan yang terutama dalam kehidupannya. Hal yang kedua adalah melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Apa yang diperlukan dalam melayani Tuhan? Hal yang pertama adalah hati yang terus dikobarkan oleh firman Tuhan. Kita dapat baca dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-32. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Hal yang perlu kita lakukan dalam pelayanan adalah Roh Kudus menguasai, memimpin, dan memenuhi hari kita. Kita dapat baca dalam Galatia 4 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Yang kita perlukan dalam melayani Tuhan adalah memiliki hati penginjilan dan melayani Tuhan. Kita dapat baca dalam Yeremia 20 ayatnya yang ke-9, dan kita juga harus diperkuat oleh kasih karunia Tuhan. Dan firman Tuhan adalah merupakan senjata dalam melayani, sehingga dapat membedakan pikiran dan hati kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang kita perlukan dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati adalah memiliki roh yang menyala-nyala di dalam hati sehingga kerajinannya kita tidak kendor. Kita dapat baca dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11. Jadi semua yang kita lakukan tentunya kasih menjadi dasar. Kita harus memiliki kasih yang sungguh-sungguh agar apa yang kita buat tidak selesai dengan percuma atau dengan hal yang tidak memberkati orang. Yang menjadi kesimpulan atau penutup dalam perenungan singkat ini, saya mencatat 3 hal. Yang pertama, orang yang rendah hati dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh akan ditinggikan Tuhan. Kita dapat baca bagian firman Tuhan dalam Lukas 18 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-14. Dan yang kedua,
Orang yang memiliki hati rohani, hidup kekristenannya berbuah banyak. Kita dapat baca dalam Filipi 4 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Dan hal yang ketiga, hendaklah kebaikan hatinya kita diketahui semua orang. Tuhan Yesus hampir datang kedua kalinya. Firman Tuhannya dalam Filipi 4 ayatnya yang kelima. Semoga bagian perenungan ini memberkati saudara dan saya, bahkan semua yang mendengar, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di perenungan berikutnya dalam perenungan singkat Generasi Penggerak Amanat Agung. Salam, Tuhan Yesus memberkati.